wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam doa ini tertunas telu perkara ini. Yang pertama, harta halal dan berkah. Yang kedua, umur yang panjang yang selalu kita gunakan untuk taat. Dan yang ketiga, tertunas kesehatan yang terus diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan masih membahas tentang bibayani zakil mal. Waluya anna rajulan. Ini sampun baca. Ini sempel, amati dalam kita nanti. Waluya anna rajulan, dan diriwayatkan bahwasanya ada laki-laki nala min Abi Ad-Darda. Laki tersebut menghina Abi Ad-Darda. Tolonglah Abi Ad-Darda. Wa arahu su'an, dan lelaki tersebut bermaksud untuk menyakiti, bermaksud kepada Abu Darda su'an, akan sesuatu yang membuat Abu Darda kecewa. Faqala, maka tanggapan dari Abu Darda ketika beliau dihina, apakah beliau membalas dengan ucapan yang sama? Faqala, maka berdoa Abu Darda, Allahumma man fa'ala bi su'an fa'asih hadismahu wa aqil umrahu wa aksir malahu. Nabi makna, Allahumma man fa'ala bi su'an, ya Allah, barang siapa yang telah melakukan kepadaku su'an, akan keburukan. Siapa yang telah mengejekku, menghinaku, melakukan keburukan kepadaku, fa'asihha, maka sehatkan jismahu, tubuhnya, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya, wa aksir malahu, dan perbanyaklah hartanya. Abu Darda terhina, tetapi beliau membalas dengan doa. Nenek gaji, sehatkan jasadnya, panjangkan umurnya, dan lebih kedua, perbanyak hartanya. Fanzur, maka lihatlah, perhatikanlah, kaifa ra'a, bagaimana Abu Darda melihat. Jadi kebit Abu Darda niki ketika beliau dihina, malah beliau mendoakannya supaya mendapatkan tubuh yang sehat, Nabi ada panjang umur, ganjil, harta benda luwih. Kaifa ra'a, bagaimana Abu Darda memandang kasratal mali, akan banyaknya harta, goyatan libalain, puncak di dalam ujian. Dari sekian banyak ujian, puncak ujian itu ada pada banyak harta, panjang umur, dan sehat fisik. Maka perlu tidak nih ketika kita mendapatkan telur nikmat, sehat, harta luwih, kanjeng panjang umur, ma'asihatil jismi, beserta sehat tubuh, wa tulil umri, dan juga panjang umur. Li'annahu, karena bahwasanya hal tersebut, la budda wa ayyufda ila tughyani, pasti bahwasanya menyebabkan kepada kezoliman, kesesatan. Jadi maksud niki doa sindiran niki. Abu Darda dihina, tetapi beliau tidak membalas dengan penghinaan.
tetapi dengan bahasa sindiran. Nenek gaji B harga lo itu B kesehatan, B panjang umur. Tetapi maknanya 3 perkara ini adalah ujian besar. Lamun din baru gunaan, din baru manfaatan, maka dengan 3 nikmat itu akan membuat orang itu sengsara. Itu perlu doa yang mudah sengsara, mudah mati. Ini perlu cukup doanya mudah panjang umur, mudah sehat, mudah berhati. Lalu din bukan itu nikmati, malah akan menjerumuskan dia. Nah inilah dua kehebatan ulama ini. Berbeda dengan sindiran ini. Betapa banyak orang yang mendapatkan 3 perkara ini gagal dengan ujian. Duit dengan budi harta benar, ternyata menjadi sombong, pelit atau tidak bersedekah. Terus yang kedua, seandainya panjang umur, dilali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seandainya Nabi sehat fisik, sombong, begayu, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab kesombongan ini biasa tidak perlu nikmati. Isi loya hati sombong, isi sholat fisik sombong, terus isi adalah panjang umur menyombongkan diri di hadapan Allah. Ayo kita sebelum baca niki ada setelu niki berkah halal dik sampai melarikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wada'a Ali karramallahu wajhah, dan meletakkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Ini salah satu gelar yang diberikan kepada Sayyidina Ali karena beliau satu-satunya sahabat dari golongan anak-anak yang masuk ke dalam Islam. Namun sahabat selain Abu Bakar, Umar ini doang menghadap ke berhala. Ketika datang baginda Rasulullah membawa risalah Islam, akhirnya mereka menyembah Allah. Sedangkan Sayyidina Ali sedang membalik pertama ke dalam Islam. Sehingga beliau diberi gelar karramallahu wajhah. Sayyidina Ali meletakkan atau menaruh dirhaman 1 uang dirham. Ada tepalan dinar, ada tepalan dirham. Lamun dinar ini keping emas, lamun dirham keping perak. Lamun makin kepeng, ada kepeng dinar berbentuk kertas, ada kepeng dirham. Setiap negara-negara Arab tergantung. Arah sagadu dinar, arah sagadu dirham, nilai beda-beda. Sayyidina Ali meletakkan menaruh 1 uang dinar dirham ala kafihi, di atas telapak tangannya, atas iman. Summa qala, kemudian beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, ama innaka malam takhruj anni la tanfa'uni. Yaudah kena kepeng. Wei kepek kawan, engkau selama menikmati sogul, malam takhruj, selama engkau belum keluar ani dariku, arti dari telapak tanganku, la tanfa'uni, kau tak bisa memberikan manfaat kepada. Bisa mati boleh kepek, lagu kepek ini tersebut tersimpan, apakah di kantong atau di lemari atau di bak. Ini kita sebut contohan dari genggaman Sayyidina. Selama dia tersogulan, dia termanfaatkan, dia tergadu untuk bersedekah atau untuk membantu orang, maka dia narik manfaat. FM sejudul M misalnya, dia sejudul M, triliun. Lalu sebut beda bah. Dia tersogulan untuk bersedekah. Ayinya bodohan, dia ada manfaat, dia ada guna. Bahasa sampo kesampean arah harta benda atau arah teman sahabat kita, arah telu sahabat yang menemani sampai roh tercabut sisi Allah. Ada sahabat kita yang menemani sampai kubur, dan ada sahabat yang menemani sampai seterusnya abad dan abad.
Ambil sahabat yang menemani sampai roh tercabut di sisi Allah, yakni harta berkah. Ambil sahabat yang sampai ke kubur, keluarga. Ambil sahabat yang sampai terus ke akhirat, yakni amal soleh. Nah, maka gunaan amal soleh itu, amal soleh sih banyak-banyak sebab ialah yang setia menemani sampai ke negeri akhirat. Bila mundek terkedu maksud Sayyidina Ali harta berkepeng segala macam, maka dia narak mendatangkan manfaat. Waruya dan diriwayatkan anak Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arsala ila Zainabah binti Jahsy. Ia Umar mengirim ke Zainab binti Jahsy, salah satu istri baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi Sayyidina Umar saat beliau memerintah menjadi khalifah mengirim Nabi jadi mengirim hadiah kepada Zainab. Bi atau iha dengan pemberian dari Sayyidina bi atau iha dengan pemberian kepada Zainab. Faqalat, maka berkata Zainab ketika diberikan oleh Sayyidina Umar, muni terus Zainab berkata, "Mahaza apa ini?" Qalu, mereka berkata, yakni tukang saja hadiah niki utusan dengan Sayyidina Umar. Mereka berkata, "Arsalahu ilaiki Umar bin Khattab." Jadi mengirim akan ini hadiah atau ini kepadamu, ilaiki kepadamu wahai Zainab, Umar bin Khattab oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kiriman barang nejok sih. Qalat berkata Zainab, ghafarallahu lahu, moga-moga Allah mengampuninya Sayyidina Umar karena sudah mendatangkan membawakan hadiah. Suma halat sitram. Kemudian Siti Zainab, kemudian Zainab mengambil, ketika dia menerima barang itu, hadiah itu, maka Zainab mengambil sitron, kain, karena adalah kain itulah milik si Zainab. Contoh misal pas menerima barang langsung kain di situ Zainab. Nabi tujuan fakoto'atuh. Lalu Zainab ini memotong kain itu. Waja'alatu siraran, dan dia menjadikan kain itu kecil-kecil ipelang. Wa qasamatu, dan ia membagikan kain itu atau barang-barang itu, hadiah itu, fi ahli baitiha, di penghuni rumahnya atau di keluarganya. Jadi tujuan Sayyidina Umar memberikan hadiah itu kepada Zainab. Lalu dia milih mati mesak. Dia bagi. Kebetulan dia ada plastik pun, baik kain pun, pelam kain ini pun posisikan kain ini pun pihak dari luar pun bagi. Milih bagi pi ahli baitiha, di keluarga penghuni rumahnya, apakah anak atau saya mungkin warahmatiha, dan juga ke kerabatnya, ia dibagi, wa aitamiha, dan ke anak-anak yatimnya. Summa rafa'at yadaiha, kemudian Zainab mengangkat dua tangannya, wa qalat, dan ia berdoa berkata, Allahumma la yudrikuni atau Umar ba'da ami haza. Ayuhin berdoa Zainab. Nabi mana? Allahumma la yudrikuni, ya Allah, janganlah mendapatkan akan aku atau Umar oleh pemberian Sayyidina Umar ba'da ami haza, setelah tahunku ini. Jadi artinya si Zainab mungkin milik lagi. Ketika beliau diberikan oleh Sayyidina Umar, beliau tidak
nikmati sendiri atau nikmati untuk dia nikmati, dia begini mana? Apakah untuk keluarga, kerabat, atau untuk anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan, dia tidak mau menikmati. Sehingga berdoa kepada Allah, nenek tidak baik. Lemak Sayyidina Umar di tahun berikutnya dan kiriman kembali berada berusaha kiriman itu ambil ini jelas gambaran karakter atau sifat dari Zainab. Fakanat maka adalah Zainab awwala nisa'i Rasulullah sallallahu adalah istri pertama baginda Rasulullah luhuqan bihi. Arti awal istri Nabi SAW luhuqan yang menyusul bihi terhadap Nabi. Arti dari sekian banyak istri-istri Nabi, yang pertama menyusul Nabi setelah Nabi meninggal adalah Zainab. Jaga sebelum kematian ini menerima barang atau hadiah atau Nabi pun, karena Sayyidina Umar saat itu adalah pejabat negara, mungkin salah pelanggan akhirnya dia jaga diri sampai meninggal dunia. Dan meninggalnya Siti Zainab ini adalah istri pertama Nabi yang meninggal, yang menyusul beliau. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, wallahi demi Allah, ma'azza dirhama ahadun, tidaklah seseorang memuliakan dirham, tidaklah memuliakan agar dirham ahadun oleh seseorang. Lamun bahasa Arab fi'il dulu terus pakai, misal koma Muhammadun, berdiri oleh Muhammad. Lalu lamun Indonesia fa'il menyuruh fi'il, subjek kata kerja. Zaidun berdiri. Maka lamun pengertian ada mudah umai ongkang Zaidun berdiri. Lamun Arab berdiri Zaidun. Aku paham istilah itu. Pada wanita ma'azat dirhama ahadun. Ahadun ini jadi fa'il mudita. Ma'azat dirhama ahadun, tidaklah memuliakan. A'azza af'ala, mengikuti wazan af'ala. Lamun mengikuti wazan af'ala ada tambahan mengakhiratkan, mulia menjadi memuliakan. Nah, tidaklah seseorang memuliakan dirham, tapi dengan dirham baru kepeh. Illa azallahu, melainkan Allah menghinakannya. Lamun pemulia dirham, maka Allah akan menghinakannya. Berarti saya cinta dunia, cinta kepeng segala macam, menuhankan uang, memelihara uang di bahagia itu, maka Allah menghinakan mereka. Ila azalahullahu wakila, dan dikatakan inna awwala ma duriba dinaru, sesungguhnya yang pertama sesuatu yang dibuat atau dicetak ad-dinar wa dirham, yakni dinar dan dirham. Rafa'ahuma, mengangkat akan dinar dan dirham itu iblis oleh iblis. Summa wada'ahuma, kemudian iblis meletakkan uang dinar dan dirham itu ala jabhatihi, di atas keningnya. Summa qabalahuma, kemudian iblis mencium uang dinar dan dirham yang ia tempel oleh kening. Wa qala, dan berkata iblis, man ahabbakuma, sambil berucap jawab kepeng, kepeng dinar, kepeng dirham, tempel kele iblis, tempel kele kening, seri dengan cinta kepada kalian berdua, kepada engkau wahai dinar dan dirham, bahwa abdi haqqan,
maka dia adalah hambaku haqqan dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba iblis. Lepas benar-benar otak, tenaga, pikiran, waktu selalu mengejar syarat dina jadi dia. Wa qala Samit bin Ajlan, dan berkata Samit bin Ajlan atau Simit Sumit Samit bin Ajlan, inna darahima, sesungguhnya dirham-dirham, wa dananir, dan dina-dina, azimatul munafiqina, adalah tali kekang orang-orang munafik. Yuqaduna biha, mereka digiring dengan itu, azimah itu, ilana, kepada api neraka. Ayo si tergiring nih, dina dirham itu tali kekang, ayo si tergiring untuk ke dalam api neraka. Wa qala Yahya bin Mu'az, dan berkata Yahya bin Mu'az, ad-dirhamu aqrabun, dirham adalah aqrabun. Apa kena aqrabun? Kala jengking, binatang yang memiliki racun berbahaya, lemah tergigit bisa jadi menyebabkan kematian. Ah, ini sifat ini dirham aqrabun. Fa illam yuhsin ruqyatahu, maka jikalau ia tidak mampu dengan baik ruqyatahu, akan mengobatinya. Seandainya tahu cara obat ketika tergigit isi Nabi kalau jengking, atau dia mampu gunakan harta benda serta sifat isi kalau jengking fala ta'khudhu, maka janganlah engkau mengambilnya, mengambil kalajengking atau mengambil harta benda. Lamun dek mampu guna harta benda, nenek coba-coba. Lamun dek mai tekak ko isi kalajengking, nenek dekati. Fa innahu la tagoka, karena bahwa sungguhnya kalajengking itu la tagoka, yakni akan istilahnya menyengatmu. Qatalaka, membunuhmu, sumuhu, oleh racunnya. Lalu terkakok, tergigit isi kalajengking ini, maka racunnya itu bisa membunuhmu. Kila, dikatakan, ada orang bertanya, wa ma ruqyatu, apa cara untuk mengobatinya, meruqyahnya. Seandainya kakak isi kalajengking berbicara meruqyahnya. Qala, berkata, akhadhuhu min hillihi, mengambilnya. Ini maksud mengambil harta, min hillihi, dari halalnya. Arti mengambil harta dengan cara halal. Wa waduhu, dan meletakkan harta itu fi haqqihi, di dalam haknya harta. Ini bani tersifati harta benda niki barat kalajengking. Kalajengking niki makhluk yang berbisa, melempung terkakok, bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, harta mirip barat kalajengking berbahaya, bisa menyebabkan kebinasaan kepada diri kita. Nah, sehingga makin seandainya terkakok, misal si kalajengking atau berduit harta, ambil dan adin tidak sampai mati si racun kalajengking, ambil dan adin tak sampai harta ini membinasakan kita, maka kata si Samit bin Ajlan, Yahya bin Mu'az, maka ambillah harta itu dengan cara halal, dan letakkan harta itu sesuai dengan haknya harta. Nah, sampai ke bahasannya, lema ila kiamat, ketika dua tipe manusia
Pertama ganti saat kedua ni pada dan berdua hati. Orang yang pertama berdua hati lalu ia gunakan hak harta itu di jalan Allah. Untuk bersedekah, berinfak segala macam. Nah, lewat pas di depan sirat, ketika lewat dari sirat, bergoyang siratnya. Tapi harta itu berkata imdi, lolos, berjalanlah. Sebab engkau sudah menunaikan hak Allah dia yang ada di dalam diri. Wah, kedua bersedekah satu lain, lolos, lampak dengan PD, akhir sampai ke surga. Nah, manusia saat kedua pada berdua harta benda ketika lewat sirat, maka bergoyang sirat ini dan harta benda ini berada di pundak. Kenapa dengan saya? Berdua harta benda ini, tetapi harta ini berkata wailun, wailah, celaka engkau, celaka, saya ingat dia buat gunaan lain di jalan Allah. Akhir dia belum sampai melewati sirat, berarti tergantung ni. Sebelum harta bisa selamat, namun fungsian harta di jalan Allah. Seandainya dia fungsian, maka dia sampai ke surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran. Wa qala al-Ala bin Ziyad, dan berkata Ala bin Ziyad, tamassalat li ad-dunya, memberi contoh atau menjelma terhadapku ad-dunya, dunia, walaiha, dan di atas dunia, min kulli zinatin, dari setiap kelezatan, kenikmatan. Fakultu, maka aku berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min syarriki, dari keburukanmu, wahai dunia. Faqalat, maka berkata dunia, in sarraka ayyu'izakallahu minni, yoni dunia, jikalau keinginanmu supaya Allah melindungimu, menjagamu, minni, daripadaku, fabjidid dirhama wa dinara, maka bencilah dirham dan dinar. Ini dunia itu lamu mele terlindungi sida-sida Allah dari keburukanku ini dunia, maka nanti coba-coba rapatan dinar kan jadi dirham. Nanti cinta lalu jadi dinar kan jadi dirham. Wazalika, dan yang demikian itu, li anna dirham wa dinar huma ad-dunya, karena bahwasanya dirham dan dinar keduanya itu adalah dunia kulluha, dunia secara keseluruhan. Idh yutawassalu bihima, sebab diraih dengan uang dinar dan dirham itu, ila jami'i asnafiha, ke semua macam-macam searah hidup dunia. Ayo pun tersebut dinar, dirham pada dengan dunia. Sebab aku mau Nabi pun dari dunia ini butuh saran dinar aja, dirham atau kepek. Coba silakan apa-apa beli kepek tu, beli sembilan kepek, beli semua beli kepek tu. Maka butuh saran kepek ni, alat tukar ni, lalu baru ni. Tajah di dalam ilmu tasawuf, arahan gunaan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab harta benda ini ujian terbesar. Ketika orang tak bisa lolos dari ujian ini, maka harta benda ini akan menyengsarakan. Faman sabara anhuma, maka barang siapa yang tahan terhadap dinar dan dirham itu, sabara anid dunia, maka ia sabar dari dunia. Kamu bertahan dengan melek uang kepada dinar dan dirham, uang ini, maka menunjukkan bahwa kita pun juga bisa sabar terhadap dunia. Ya inti nanti otak. Memiliki dunia berarti otak nanti lambangnya adalah kepek uang. Teman-teman pun tahan dari uang ini, maka kita mampu menahan dunia. Wa fi zalika qila.
wajadtu fala tazunnu ghairahu anna tawarru'a inda hadzal dirham fa idza qadirta alaihi summa taraktahu fa'lam bi anna taqwaka taqwal muslimin. Ini wajadtu, sungguhnya aku mendapati kebenaran. Fala tazunnu ghairahu, maka janganlah kalian menyangka selainnya. Lamun wahne dari petunjuk sakan aku ikuti. Anna tawarru'a, bahwasanya tawarru, nabi kena tawarru dari kata war, nabi kena war menjaga diri dari perkara-perkara haram, perkara-perkara subhat. Terjaga diri dari ucapan sedekah, terjaga diri dari makanan haram, subhat, terjaga diri dari pegawaian yang tidak baik. Ini namanya war. Terutama indah hadzal darhi, yakni di sisi ini dirham. Terjaga diri melakukan kepeng-kepeng yang haram. Fa idza qadirta alaihi, maka apabila engkau mampu alaihi atasnya, yakni mampu memiliki dirham itu, summa taraktahu, kemudian engkau tinggalkan. Mampu kode kepeng kelana lalu tinggalkan. Fa'lam, maka ketahuilah bi anna taqwaka taqwal muslimin, sesungguhnya ketakwaanmu adalah ketakwaan muslim, ketakwaan sebenar-benar orang muslim. Peduli hati lalu tinggal hati, maka itulah ketakwaan sebenar-benar takwa. Wa fi zalika qila aidan la yaghurrannaka minal mar'i, janganlah menipu akan engkau minal mar'i, daripada seseorang, komisun pakaian, roko'ahu, lusuh akan pakaian itu. Jadi arat dengan kedua pakaian lusuh. Jangan sampai dengan melihat pakaian itu engkau tertipu. Au izarun, atau jangan engkau tertipu oleh karena seseorang izarun memakai sarung, fauqa azmis saqi, di atas tulang betis, atas gadu biar jubah nado kering. Minhu rafa'ahu, darinya rafa'u, dia mengangkatnya. Bahasa kita ni dia cingkrang. Kiri, tapi tidak berbis. Au jabinun, atau dahi. Ya. Apa kena dahi? Kening. Apa kena kening? Kening. Laha fihi asarun, yang terlihat di dalam kening itu asarun, bekas. Qad khala'aha, sungguh yang lama ia perbuat. Arti ia karena gadu sujud kubar bekas kening. Arti tidak baik tertipu isi pakaian atau isi bekas sujud atau isi celana tayak di atas mata kaki. Bumaket banget. Penghuni sujud, ini soleh, ini hebat, ini alim, ini warok segala macam. Maka lihat dulu. Ini lanjutan syair. Arihi dirhama, tunjukkan kepadanya dirham. Tes apakah betul penampilan ini mencerminkan karakter aslinya, sifatnya. Maka coba tunjukkan dirham. Ta'rif, maka kau mengetahui hubbahu, kecintaan kepada dirham, au warahu, atau dia warok kepada dirham. Seandainya meletak berarti cinta dirham, berarti tidak menjamin pakaian niki atau bekas sujud niki menjamin bahwa dia warok. Maka tes si kepek. Lemon demak, berarti cinta dunia. Lemon det, warok berarti. Dengan saja teman negara pakaian busuk,
lalu tawari kepeng, kenikmatan segala macam, adik milih, berarti warok. Ada dengan saat berpenampilan barasyih sampai berbekas sujud, negara dahinya bekas sujud, buat teparan orang yang luar biasa alim, warok. Ternyata pas teman kepeng, harta benda, teman gede, berarti tidak mencerminkan penampilan ini sesuai dengan sifatnya. Belum tentu mas, karena sifatnya. Wa yurwa an Maslamah bin Abdul Malik, dan diriwayatkan dari Maslamah bin Abdul Malik, annahu bahwasanya beliau dakhala ala Umar bin Abdul Aziz, mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Jadi Maslamah ini mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Indah mautihi, ketika mendekati ajalnya, ketika di akhir hayat, kurang sehat, Umar bin Abdul Aziz berkelahi isi Maslamah bin Abdul Aziz. Faqala, maka berkata Maslamah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gelar bagi raja saat. Sonata sonian, engkau telah melakukan atau engkau telah berbuat sonian akan satu perbuatan, lam yasna'hu ahadun, yang tidak seorang pun memperbuat akan itu sonian kau belaka sebelummu. Jadi sidangnya rahasia luar biasa. Engkau mampu membuat, menjadikan sesuatu yang sebelum belum pernah melakukan. Sidang ini hebat, luar biasa. Rahasia hebat. Tarakta waladaka, engkau meninggalkan anakmu. Laisa lahum dirhamun wala dinarun, tidak bagi mereka itu dirham dan tidak dinar. Berdua beli anak, tidak jadi raja itu. Dinar lalu mari anak. Diarak jadi angpepeh atau dalam bentuk dinar atau dirham. Wa kana lahu salasata asyara minal walad, dan adalah si Umar bin Abdul Aziz niki memiliki 13 anak. 12 anak. Dia jadi raja pun adik-adik anak-anak Nabi. Faqala Umar, maka berkata Umar setelah keketuaan si sahabat Maslamah, itu dia mana keluarlah ujian raja, kau bisa berbuat lebih pun yang tidak bisa dilakukan oleh sebelummu. Karena adik mana dinar jadi dirham. Nabi jawaban Umar bin Abdul Aziz, Aqiduni, dudukkanlah aku. Kebetulan mungkin karena beliau sakit hidup dan dia berkata, Aqiduni, dudukkanlah aku. Faqaduhu, maka mereka mendudukkan si Umar. Aku berdukung. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, amma qauluka, adapun ucapanmu, lam ada lahum dinaron wala dirhaman, tidaklah aku berikan kepada mereka dinar dan juga tidak aku siapkan untuk mereka dirham. Fa inni, maka sungguhnya aku, lam amna'hum haqqan lahum, tidak aku cegah mereka itu haqqan, akan hak, lahum, untuk mereka. Wala u'tihim, dan tidaklah aku memberikan mereka haqqan li ghairihim, hak untuk selain mereka. Jadi pada ini, wahai saudaraku, buk sampai dek ke adean dinar dirham, karena apa yang aku dapatkan ini bukan hak mereka, ini aset negara. Jadi kerajaan ini aset kerajaan atau sahasilah ini bukan untuk hak mereka. Ini adalah hak orang banyak, dan hak orang banyak ini tentu tidak mungkin aku berikan kepada anak-anak. Ini saking jujur
itu saking warok Umar bin Abdul Aziz. Wa innama waladi, dan hanya saja anakku ahadu rajulaini, salah satu dari dua tipe orang. Yang belum suami berdua anak pasti salah satu dari dua. Seperti apa disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ambil dua ini, imamuti Allah fallahu kafihi kafaihi. Ada kalanya anakku itu taat, orang yang taat kepada Allah, maka secara otomatis Allah akan menanggungnya. Makin deh kali AKP atau benda warisan anak, lalu taat anak Allah yang tanggung. Inilah keimanan, keyakinan dari Umar bin Abdul Aziz. Wallahu yatawalla sholihin, dan Allah SWT mengurusi orang-orang soleh. Lamun taat, insya Allah aman. Angkatnya susah-susah. Pak saja ali anak babu. Iya kata ali anak, taat anak lemah, tatur sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertanggung, tercukupi, terurus sisi Allah. Wa imma asillah asallah fala ubali ala maqa'a. Dan ada kalanya anak yang bermaksiat kepada Allah, ini ibu anak saya dulu, fala ubali, maka aku tidak peduli ala maqa'a, atas apa yang menimpa, apa yang dia menimpa. Jadi tinggal pilih berduit biji salin taat, kita akan adik Nabi, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kedua, seandainya biji bermaksiat, maka tentu tertanggung isi diri, dia menanggung apa yang sudah dia kerjakan. Wa ruya Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi asaba malan katsiran, dia mendapati harta yang banyak. Jadi Muhammad bin Ka'ab niki berduit atau mau harta siroi. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, lau iddakhartahu, jikalau engkau menyimpan harta yang banyak itu, liwaladika, untuk anakmu, min ba'dika, dari setelah kematianmu. Nanti ketua lah boleh mau harta segera jadi simpanan untuk anak setelah dia mati. Qala, berkatalah, tidak, adik tidak simpanan anak. Walakini adakhiru li nafsi inda rabbi, akan tetapi aku menyimpan harta itu li nafsi, untuk diriku, inda rabbi, di sisi Tuhan. Misal mau kemakin harta benda silwe, aksi untuk diri. Nabi maksud aku impakan sadin tanah, aku wakapan sadin kepeng sedekah, aksi untuk diri. Wa adakhiru rabbi li nafsi inda rabbi, wa adakhiru rabbi liwalidayya liwaladi, dan aku menyimpan Rabbi, untuk Tuhanku, liwaladi, kepada anak. Jadi dalam membuat simpan harta benda ini kepada Tuhanku, maka secara otomatis maka bermanfaat masih jauh anak. Wa yurwa anna rajulan qala li abi rabbih, dan diriwayatkan bahwasanya ada laki-laki yang berkata kepada abi rabbih, ya akhi, wahai saudaraku, la tazhab bi syarrin, janganlah engkau pergi bi syarrin, dengan keburukan. Artinya janganlah engkau meninggalkan dunia ini dengan membawa keburukan. Wa tatruka auladaka bi khairin, dan engkau meninggalkan anak-anakmu bi khairin, dengan sesuatu yang baik. Fa akhraja Abu Abdi Rabbih,
maka Abu Abdi Rabihi mengeluarkan min malihi dari hartanya mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Jadi maksud Arab sopok dengan memberi nasihat kepada Abi Abdi Rabihi menjelang kematian. Ayat tersuruh diikuti terus saling nasihat menasihati. Apa yang dinasihati? Sematahun la tadhhab bisarin, tidak baik meninggalkan dunia bisarin dengan nanti jom amal soleh, sedangkan engkau meninggalkan untuk anak-anakmu harta benda warisan yang banyak, sedangkan situ nanti berdua amal sedekah. Abang pas tengah nasihatnya ibu begitu harta benda burun hadiah anak, burun hadiah ahli waris. Wa qala Yahya bin Mu'az, dan berkata Yahya bin Mu'az, musibatani, ada dua musibah, lam yusma' al-awwalun wal akhirun, tidak pernah didengar oleh orang yang hidup di masa awal, wal akhirun, dan di masa akhir. Bimislihima, dengan semisal keduanya, seperti semisal dua musibah ini. Lil abdi, kepada hamba, fi malihi, di dalam hartanya, inda mautihi, ketika kematiannya. Qila wa mahuma, dikatakan apa dua musibah itu? Qala, ia berkata, yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Yu'khadhu minhu kulluhu, diambil hartanya itu, minhu, dari hamba, kulluhu, semuanya, wa yus'alu, dan diminta hamba itu, anhu, terhadap hartanya, kulluhu, semuanya. Artinya membaik harta benda secara keseluruhan ke harta benda, maka jangan terhisap, jangan tercek, jangan tertentuan selepas. Makin benda kepek sekian, aset sekian, pangkat sekian, pusat kedu marak sebagian, sisa sadai kedu imilu masih cek. Ini adalah betapa ribet harta benda. Si monet, si bilo, hari pembicaraan. Jadi kesimpulan Bapak Ibu rahimahumullah, bahwa segala macam yang kita nikmati saat ini adalah ujian, terutama kaitan dengan harta, panjang umur, dan sehat fisik. Satelu niki adalah ujian terbesar. Ketika telu ujian ini kita terbawa manfaatkan, maka itulah yang menjurumuskan manusia. Tapi ketika tiga niki bosi terguna manfaatan, maka insya Allah akan menyelamatkan kita. Ia disebut dengan kita hidup di dunia, sila di dunia, lalu sekadar jadi wasilah untuk dekat dengan Allah. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia sampai terberat di dalam dunia, karena Allah melekat nempel di dalam hati. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan asbab majelis ilmu, majelis zikir ini, sila sesuai hidup di dunia, berikhtiar, jangan usaha mendapatkan harta, niati untuk kita berjihad di jalan Allah. Insya Allah harta ini akan menolong kita sampai hidup di dunia. Halaman sambung al-bab tasawuf wasalasun. Bab yang ke-39, bil a'mali wal mizani wa azabina. Imam Sulam bahas tentang pengaruh akan terjadi di kiamat, tentang amal-amal, hari penimbangan, azab api neraka. Boleh membahas tentang azab api neraka sampai tidak takut, masih terbaik tetap terlena maksiat, maka ilmu ini akan roh, maka terus ada sampai akhir, butuh makin
zaman akhir ini untuk berbicara versi ate sedikit. Sebab akhir zaman ini makin nurun pun kehidupan zaman akhir ini. Apakah sak toa, sak payah, sak koceh, malah seolah-olah jauh dari nilai-nilai agama Islam. Maka saling peringat, saling nasihati, saling bertanya untuk kebaikan. Insya Allah tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Sebelum kita mulai berzikir, berdoa, biasa berguna surah Al-Fatihah kepada guru kita dan keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ruhnya, menerima ruhnya, menjadikan gurunya taman dari taman-taman surga.